Saya ke Setia dan Wulan dengan pertanyaan yang sama, silakan. Pertanyaan ini ditujukan supaya uh, kita sama-sama berbagi mengenai karya-karya yang penting untuk karya-karya Pak Sapardi yang penting untuk kita simak menurut cara pandang teman-teman. Jadi saling bertukar inilah, bertukar pendapat tentang kesan terhadap karya. Silakan Setia, kemudian dilanjut ke Wulan. Cukup sulit ya untuk membaca puisi atau prosa Sapardi dalam tataran kritik. Beda sekali dengan misalnya kita bertemu penulisnya dan memberikan kesan-kesan yang emosional dan personal. Tapi kalau memilih puisi, itu puisi di tangan anak-anak dan perahu kertas. Tapi aku lebih banyak memperhatikan isai-isai Sapardi sebenarnya. Karena aku mengoleksi 2 buku ini. Yang tadi satu sudah dibahas oleh Wiwit, Si Rendra Permainan Makna, Politik Ideologi dan Sastra Hibrida yang diterjemahkan oleh Pustaka Firdaus. Nah, ini dulu tahun 2017 karena harus menggarap sesuatu, jadi aku harus membaca isai-isai. Dan di Politik Ideologi dan Sastra Hibrida ini ada satu isai tentang Femina. Sapardi memberikan komentar tentang kemunculan penulis perempuan di masa 70-an, dan itu terbukti dengan diwakili oleh Femina sebagai media yang mencitrakan kemajuan perempuan. Dan di situ dia membahas tentang penulis-penulis perempuan yang ada di Indonesia, Mariani Katopo dan kawan-kawan. Nah, itu salah satu isai yang menjadi favoritku, aku baca berulang-ulang. Ini juga yang menghubungkan, Sapardi termasuk sering memberikan ulasan untuk buku-buku. Seperti puisinya Avianti Arman, Perempuan yang Dihapus Namanya, dan juga Benih Kayu Dewa Dapur. Itu pengantarnya Sapardi. Aku juga memperhatikan Sapardi menulis untuk buku-buku sastra yang dia terjemahkan, sastra-sastra dunia yang dia terjemahkan, dia juga menulis pengantar. Aku dulu sangat berpikir tentang pengantar di buku Amarah, terjemahan untuk novelnya John Steinbeck. Itu karena, tapi aku hanya mendapatkan jilid pertama. Itu. Dan juga yang aneh sebenarnya adalah pilihan Sapardi untuk menerjemahkan karyanya Okot P. Bitek, Afrika yang Resah. Ini buku kecil yang diterbitkan oleh Yoi tentang Afrika, modernisasi yang masuk ke Afrika, kemudian cara mereka menemukan identitasnya. Dan ini kenapa tidak diterbitkan mungkin KPG atau Gramedia, tapi justru Yoi, ini mungkin yang membuatku sangat cukup tertarik memikirkan Sapardi sebagai penerjemah, sekaligus dia yang memberikan alasan kenapa menerjemahkan buku ini. Jadi mungkin kalau disuruh memilih, Politik Ideologi dan Sastra Hibrida ini sangat membantu cara berpikir dan juga membantu untuk membaca arsip-arsip. Tapi kalau disuruh memilih buku yang tatanannya itu buku kolam. Ini tatanan bukunya secara teknis ini sangat bagus. Digarap oleh Edi dan Reda, kemudian sampulnya Jehan. Jadi aku membayangkan Sapardi dan Jehan itu di sana sudah tertawa-tertawa, ngobrol, sudah bertemu. Jadi buku ini tatanannya sangat oke. Ya, begitu. Terima kasih banyak Setia. Kau telah berbagi bacaan yang paling berkesan tentang karya Pak Sapardi. Silakan Wulan. Ya. Wulan Dewi. Sekarang saya menurut saya karya yang paling berkesan dari Pak Sapardi itu kalau dari puisi, satu puisi itu Mata Pisau, yang akhirnya saya juga jadikan itu sebagai nama komunitas kecil di kampus saya, komunitas untuk berbagi tentang puisi-puisi Sapardi. Kemudian saya juga tertarik dengan ulasan-ulasan beliau, terutama yang Alih Wahana ini. Buku ini memang saya pikir ini dicetak terbatas juga, tidak oleh KPG, tapi dari Editum ya. Jadi buku-buku ini adalah inspirasi saya untuk tidak
tidak mengendapkan puisi saya hanya sebagai buku saja, tetapi bisa dialihwanakan ke berbagai medium medium apapun ya, seni ataupun digitalisasi seperti itu. Dan juga saya setuju dengan Mbak Setia, saya juga suka tapi kalau yang ini Dukamu Abadi dari segi desainnya saya suka, dan juga saya mau sedikit sharing curhat karena saya dapat tanda tangan Pak Sapardi, dan ini dapat tanda tangannya sangat ngantre dan banyak banget, dan saya bawa bertumpuk-tumpuk buku. Dan saya ingat Pak, saya Wulan, saya minta tanda tangan Bapak, dan semua ditandatangani dengan pesan-pesan juga. Dan wah, dedikasi beliau untuk melihat generasi-generasi yang suka dengan sastra itu benar-benar ya, saya melihat betapa beliau sangat senang dan mendapat energi dari anak-anak muda yang suka sastra seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Wulan. Ya, buku-buku itu tampaknya masih bisa ya kita baca hari ini ya, karena beberapa sudah diterbitkan ulang. Kalau ingin buku yang terbitan awal memang perlu kita menjelajah lah ke perpustakaan lebih dalam lagi. Terakhir saya ingin ke Kak Linda. Kak Linda, sudilah Kak Linda untuk memberikan sedikit pemaknaan lah Kak Linda tentang Pak Sapardi, supaya teman-teman yang muda ini sekiranya apa yang perlu dicatat lebih jauh dari sosok Pak Sapardi, di samping dari yang sudah tadi dipaparkan oleh Kak Linda dan teman-teman yang lain. Silakan Kak Linda. Pak Sapardi itu orang yang menurut saya tadi mungkin sudah diungkapkan oleh teman-teman, pribadi sangat rendah hati, kemudian dia bisa bergaul dengan siapa saja, dari teman-teman yang paling muda, kemudian sampai yang mungkin sudah lebih senior, dan dia menghargai orang-orang muda maupun orang-orang yang mungkin penulis-penulis yang lebih senior itu sama. Jadi dia tidak pernah membeda-bedakan orang gitu, orang lain. Dan saya juga mendengar dari sejumlah senior-senior saya yang sangat dekat dengan beliau, sejak mereka masih mahasiswa sampai mereka kemudian lulus, bekerja, berkeluarga, mempunyai anak, anaknya sampai kemudian juga kuliah, mereka masih tetap dekat dengan Pak Sapardi. Jadi dia adalah orang yang bisa merawat sebuah hubungan dengan dalam waktu yang sangat panjang ya. Jadi mempunyai kedekatan dengan orang-orang lain seperti itu. Dan Pak Sapardi juga salah seorang yang sangat berjasa dalam dunia kepenulisan saya. Jadi pada waktu saya awal menulis cerita pendek di Kompas, waktu itu ikut lomba, Pak Sapardi salah satu jurinya gitu, dan itu ada sekitar 7.000 lebih cerpen yang harus dipilih pada waktu itu. Dan mungkin dengan menjadi juara kita jadi lebih terpacu ya untuk menulis, karena merasa karya kita tuh ada yang menilainya itu baik gitu. Jadi mungkin itulah salah satu titik awal keberangkatan saya kemudian untuk terus menulis gitu. Dan Pak Sapardi ini orang yang menurut saya yang langka ya. Jadi seorang pendidik juga, maha guru, seorang penyair yang sama hebatnya. Ada orang yang dia menjadi seorang ahli sastra atau ahli bahasa, tapi tidak menjamin dia menjadi sastrawan yang juga baik gitu. Jadi pengetahuan yang kita miliki tidak sebuah jaminan kita akan menghasilkan karya yang hebat pula gitu. Tapi Pak Sapardi adalah kedua-duanya gitu, dan itu memang sangat langka ya orang seperti Pak Sapardi. Saya rasa yang perlu kita tiru dari Pak Sapardi adalah dia punya sikap terhadap hidup dia, dan dengan sikap itu dia menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan menurut saya. Jadi bukan berarti Pak Sapardi yang diam, kemudian dia kelihatannya tidak mau berpolitik, dia tidak bersikap. Pak Sapardi sangat bersikap. Dengan dia memilih untuk misalnya tidak ikut dalam sebuah partai politik atau kelompok politik tertentu, dia merasa dia lebih bisa menyuarakan kebenaran ya, untuk membela sesuatu yang dia yakini gitu. Dan dia orang yang punya sikap. Dia nggak mau misalnya
oh harus mengikuti kami seperti oh dia tidak seperti itu gitu. Jadi dia punya sikap untuk terus melangkah ke depan dalam hidupnya. Mungkin ada orang tidak suka, mungkin ada orang yang kecewa atau orang bagaimana, tapi dia menjalani hidup dan sampai akhir kita mengenang dia sebagai pribadi yang penyair yang nyaris sempurna, penyair yang sempurna, dan pribadi yang membuat kita berkumpul hari ini, dan tidak ada seorang pun yang berbicara buruk tentang Pak Sapardi. Belum tentu kalau saya sudah tiada, semua orang akan memperlakukan saya seperti Pak Sapardi, ya kan? Tapi Pak Sapardi orang yang hebat, hidup dalam yang sangat panjang, dan berakhir dengan kita semua mengenang dia sebagai orang yang kita sayangi. Dan kita juga menyayangi Mbak Sonya, bahkan kita menyayangi anaknya juga. Dan orang seperti itu kan tidak hanya seorang penyair ya, tapi juga seorang yang memiliki mentalitas dan hati yang mulia menurut saya. Itu yang mungkin kita langkai. Baik. Oh ya, satu lagi. Ada sajak Pak Sapardi yang saya sangat suka, yang mungkin paling mengesankan saya, meskipun tentu yang paling hadir lebih dulu di dalam di dalam kesadaran saya karena sering dinyanyikan dalam musikalisasi puisi adalah sajak Aku Ingin. Dan sajak itu seingat saya kalau tidak salah dia tulis untuk Mbak Sonya, untuk istrinya Mbak Sonya. Nah, tapi juga ada sajak lain yang menurut saya sangat saya sukai sekali karena justru unsur surreal di dalam sajak itu, yaitu sajak Ketika Kau Tak Ada. Jadi ketika saya membaca ataupun mendengarkan Mbak Reda, Mbak dan Mas Ari menyanyikan lagu itu, saya langsung membayangkan sebuah lukisan. Hadir di hadapan saya sebuah lukisan surrealis di mana ada mimpi, gambaran mimpi, lalu ada yang sesuatu yang terjulur keluar dari mimpi, kemudian mengingatkan saya pada beberapa lukisan surrealis René Magritte ataupun misalnya Salvador Dali. Tapi kesurrealisan itu juga bukan sesuatu yang pada akhirnya berjarak dengan saya sebagai pembacanya, tapi seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bahkan majas-majas dalam karyanya pun seolah kita terima begitu saja seperti kalimat-kalimat dalam keseharian kita. Jadi dia mendekatkan sesuatu yang seolah asing, seolah jauh menjadi bagian dari keseharian. Dan itu luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Linda. Sebuah kesan dan pemaknaan yang penting untuk dicatat itu. Ada banyak sekali kesan yang positif. Ya memang betul Pak Sapardi menjalani hidupnya dengan penuh makna dan mengakhirinya dengan indah dan disayangi oleh banyak orang, itu adalah sebuah karunia, itu sesuatu yang luar biasa. Sebagai penutup, rasanya elok jika kita juga mendengar dari Ibu Sonya ataupun dari Mbak Bawu sebagai penutup pertemuan kita hari ini mengenai buku, mengenai Pak Sapardi, atau mengenai sosoknya yang sangat luar biasa ini. Monggo Ibu Sonya atau Mbak Bawu, silakan. Iya, saya dulu mungkin sedikit sebelum saya ingin bertanya nih ke yang mendengarkan, Bapak itu sangat suka sama bukunya yang kumpulan Apa Kabar Hari Ini dan Sastro. Tapi menurut dia, mengapa orang tidak pernah mereview buku itu sama sekali? Di sini pun dari tadi yang banyak membaca Bapak tidak menyebut itu sama sekali. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya kalau boleh minta tolonglah bacalah buku itu karena Bapak yakin banget itu bukunya sangat menurut dia ya bagus sekali karena itu dia di situ menulis puisi yang panjang-panjang luar biasa sampai berhalaman-halaman. Tapi dia menyayangkan mengapa yang dibahas selalu hujan bulan Juni, Aku Ingin. Saya kan nulis banyak banget katanya, tapi ya itu akhir-akhir dia suka mengeluh soal itu. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang
sudah menulis, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Sudah berbulan-bulan kita mengenang Bapak, entah ada lagi atau enggak saya juga tidak tahu, tapi mungkin kalau acara ini saya jadi curhat. Di satu sisi saya senang karena Bapak dikenang, tapi kalau harus ngomong ya jadi kayak gini lagi, pengen nangis gitu. Jadi mohon maaf kalau saya jadi norak, nangis atau apa, tapi itulah nggak kuat, nggak apa untuk menahan jaim, nggak itu, tapi saya berusaha untuk ya tabah aja untuk bisa hadir di sini gitu. Kelihatannya ketawa-ketawa, tapi oke, anak saya mungkin ada apa lagi. Mungkin kalau dari saya, karena tadi pertanyaannya tentang apa tadi, terus jadi lupa kan mau ngomong apa, tentang karya-karya favoritnya dari teman-teman penulis tadi. Kalau saya ditanya pertanyaan yang sama, jujur saya tidak bisa jawab karena saya bukan pembaca. Jadi saya apa ya? Ya saya anaknya aja. Apa pekerjaannya hanya untuk menikmati hidup. Tapi dengan mengikuti acara-acara seperti ini kan, seperti yang Ibu bilang tadi, beberapa bulan terakhir banyak acara yang mengenang Bapak. Terus kalau misalnya saya bisa ikut mendengarkan, itu jadi ada satu sisi yang apa ya, selama ini saya hindari mungkin secara sadar atau tidak sadar mendengarkan pujian-pujian ini. Karena di image saya dari tadi Bapak kayak dipuji-puji, kita berdua cuma nggak gitu sih, kayaknya nggak gitu deh, kayak lebay. Kita menurunkan lagi ekspektasi gitu rasanya, menyeimbangkan. Jadi kalau tadi dibilang disayang semua orang dan nggak ada yang berkata buruk, dari tadi kita dikit-dikit komentar nggak serendah hati itu. Kayak gitu. Kadang-kadang dia sombong, kadang-kadang ada momen sombongnya juga di depan kita. Jadi senang sekali kalau diajak seperti ini bisa mendengar pendapat-pendapat tadi. Oh ya, bapak saya hebat juga ya, kayak gitu. Mengingatkan kembali istilahnya. Anak Sontoloyo. Iya emang. Seperti bapaknya Sontoloyo, saya juga Sontoloyo. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sonya. Terima kasih Mbak Bawu. Ini sedikit lagi mungkin ya Mbak Uun, raise hand, boleh sedikit aja mau menyampaikan apa sebelum saya kembalikan mikrofon ke Mbak Ida sebagai MC ya. Mbak, yang ada tadi lupa itu, saya sempat ketika bertemu pertama dengan Pak Sapardi membacakan puisi di depan beliau. Barangkali ini bukan puisi favorit ya, tapi ini yang ingin saya bacakan. Tadi kan tidak ada yang membacakan puisi beliau. Boleh? Boleh, silakan untuk menutup satu puisi Pak Sapardi, sangat baik ya. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas hening, siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku, kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini, dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya, di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku, yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit, yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia, demi rahasia yang tak putus-putusnya, bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Terima kasih Mbak. 1989. Terima kasih Mbak Uun. Pertemuan kita diawali dengan kerinduan terhadap Pak Sapardi yang tertuang dengan banyak tulisan dan
banyak esai, banyak karya, dan pertemuan hari ini ditutup dengan sebuah puisi yang indah yang mengingatkan kita tentang kedalaman dan ketulusan hati Pak Sapardi. Mudah-mudahan beliau bahagia di sana, dan mudah-mudahan kita juga dapat terus melanjutkan apa yang telah beliau tinggalkan dalam hal kesusastraan dan dalam hal-hal lain di kehidupan kita. Saya berterima kasih sekali lagi untuk semua narasumber, semua penulis, semua teman-teman yang telah bertahan sampai sore hari ini untuk peluncuran buku Sapardi waktu itu.